WSCP, kita berjumpa lagi kali ini. Saya akan mengikuti sebuah kegiatan yang namanya Opintori, dan Anda bisa melihat di belakang gitu ya. Ini ada semacam cat air begitu yang orang diminta untuk menuliskan gitu ya, apa yang terkait dengan tema kali ini, yaitu terkait dengan kesehatan mental. Dan seperti apa nanti kegiatan ini saya akan sampaikan, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi situasi pendidikan Indonesia, juga mengembangkan para guru untuk bisa terus belajar dan mengembangkan diri. Saya makan dulu gitu ya, ada snack, saya makan dulu, nanti akan saya sambung lagi ya. Oke, makan sudah gitu ya, ketemu teman sudah gitu ya. Dan saya mau sampaikan bahwa kegiatan yang namanya Opintori ini menjadi sebuah kegiatan tahunan yang diselenggarakan di University of Oulu gitu ya. Dan ini menjadi apa ya, event di mana orang-orang ini bertemu, saling membagikan pengalaman mereka terkait dengan pedagogi. Jadi ada apa ya, semacam training begitu, ada pelatihan terkait dengan pedagogi, yang beban kreditnya itu adalah 25 ICTS, dan ini programnya berjalan selama dua, 2 tahun. Kemudian setiap akhir program gitu ya, maka setiap peserta nanti akan dilibatkan sebagai pembicara pembicara di dalam Capres Selecta, yang yang kami semua yang hadir ini bisa memilih gitu, apa yang akan dipilih topiknya, dan mereka akan membagikan hal yang mereka pelajari, inovasi atau sesuatu yang mereka kerjakan terkait dengan tugas yang diberikan di dalam pelatihan ini. Jadi tema di dalam beberapa tahun ini, tema yang diangkat berhubungan dengan well-being, dengan kesehatan mental. Dari dua sisi, yaitu dari sisi guru, juga dari sisi mahasiswanya. Dan ya, kali ini juga berhubungan dengan well-being. Well-being itu apa ya? Mungkin kesehatan mental gitu kalau saya menerjemahkan secara umum. Dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik karena di tengah-tengah situasi COVID yang melanda dunia beberapa tahun yang lalu sempat heboh rame begitu, ditengarai well-being dari siswa, mahasiswa, guru juga dosen itu terpengaruh, sehingga menjadi sebuah topik dan bahasan yang menarik untuk dibicarakan. Nah, nanti saya akan bagikan apa yang disampaikan oleh pembicara di dalam plenary session nanti. Opintori dibuka dengan sebuah plenary talk, atau saya bilang apa ya, kuliah umum begitu. Topiknya tentang well-being gitu, dan bagaimana well-being ini berpengaruh terhadap interaksi antara mahasiswa, juga siswa, dengan pendidiknya. Bagaimana pengaruh well-being ini bisa bisa memberikan dampak terhadap hasil belajar dari siswa yang ada dalam kelas. Dan ini menjadi topik yang cukup menarik gitu ya, karena seperti Anda bisa saksikan gitu, ini caranya beberapa hal terkait dengan well-being yang ada di pendidikan tinggi. Well-being sudah menjadi sebuah apa ya, topik yang cukup hot begitu, terkait dengan situasi terakhir, ketika dunia ini dilanda corona gitu. Jadi pembelajarannya mulai dipindahkan ke online gitu, dan eh, ada banyak guru, ada banyak dosen juga yang stres karena harus mengubah cara mengajarnya. Interaksi juga harus diubah, dan ini memberikan tekanan tersendiri, dan ini mengaruhi gitu ya, mengaruhi secara umum terkait dengan yang saya bilang tadi, well-being. Saya tidak menemukan terjemahannya apa yang tepat begitu, cuman sepertinya kok saya mengatakan well-being ini adalah kesehatan mental begitu, maka masih cocok kira-kira begitu.
dan menjadi satu bagian yang kita bisa pelajari bersama bagaimana well-being ini bisa ditwist gitu ya, bisa atau dimanipulasi atau diatasi supaya tidak terlalu membebani gitu atau tidak mengganggu proses belajar di kalangan siswa. Ketika kita bicara tentang well-being gitu ya, kesehatan mental sebagainya, maka yang saya pelajari dari kegiatan Opintori, well-being itu berhubungan dengan emosi gitu ya, dan peduli pada diri sendiri. Ini menurut saya cukup menarik karena saya punya keyakinan itu bahwa kalau saya mengajar gitu ya, mengajar kelas saya dengan semangat gitu ya, dengan emosi yang positif, excited gitu dalam istilah yang lebih pas gitu, maka itu akan dapat ditransfer emosinya itu gitu ya ke peserta didik di dalam kelas, dan itu saya bisa katakan saya bisa merasakan itu gitu. Karena saya pernah mencoba gitu ya, ngajar ya tetap sih materinya sama, tidak berubah, tetapi saya agak menurunkan gitu ya, semangat untuk bercerita dan sebagainya, itu terasa gitu. Jadi mahasiswa itu tidak terlalu bersemangat untuk belajar karena memang saya tidak memberikan gitu ya, tidak memberikan semangat belajar itu kepada mahasiswa di kelas. Kemudian yang menarik begini, beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada sebuah penelitian yang menarik terkait dengan ini, sensor goes to school. Jadi anak-anak SD ingat saya gitu ya, dipasangi sensor banyak gitu ya, kemudian juga gurunya, kemudian dievaluasi gitu bagaimana emosinya naik turun terkait dengan proses belajar yang sedang dikerjakan oleh guru di kelasnya. Dan menariknya ada semacam korelasi gitu ya, sehingga setidaknya kita bisa melihat bahwa memang ada koneksi gitu antara emosi dari gurunya dan emosi dari siswa yang belajar di kelas tersebut. Kedua, well-being itu juga berhubungan dengan peduli diri sendiri. Artinya tidak apa ya, karena peduli diri sendiri maka juga memikirkan waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi bukan menenggelamkan diri di dalam rutinitas mengajar sehingga lupa pada dirinya sendiri, tetapi memikirkan bagaimana dia bisa punya waktu istirahat. Seorang guru ini punya kesempatan untuk kalau dalam bahasa anak muda gitu ya, reward myself gitu. Jadi menghargai diri sendiri dengan apa, misalnya bisa nonton film, makan sesuatu yang enak misalnya, atau relaksasi berenang atau apa gitu ya. Tapi idenya adalah peduli kepada diri sendiri. Bagian lain gitu ya terkait dengan well-being di dalam pendidikan tinggi itu berhubungan dengan stres, dengan tekanan gitu ya. Orang juga mengatakan terkait juga dengan burnout. Jadi ada cukup banyak hal-hal yang kita bisa amati gitu ya akhir-akhir ini. Orang stres kenapa? Karena pekerjaan yang menumpuk, karena banyak beban kerja yang harus diselesaikan, dan ini bisa membuat seseorang itu stres. Dan saya sih mendefinisikan stres dengan burnout itu dianggap sama gitu ya. Saya tidak perlu mengerti bedanya apa, tetapi kedua hal ini berada pada daerah yang menurut saya mirip-mirip begitu. Jadi bagaimana orang bisa manage, mengelola stresnya begitu ya, itu punya pengaruh gitu ya terhadap well-beingnya. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya atau menguasai dirinya sehingga tidak mengalami burnout, itu juga berhubungan dengan ya tadi saya bilang well-being tadi. Jadi ketika kita bicara well-being, maka ya saya selalu mengaitkannya dengan yang namanya kesehatan mental. Dan seorang guru gitu ya,
yang well-being-nya itu buruk gitu ya, maka akan berimbas kepada siswanya gitu ya, sehingga siswanya juga mengalami masalah di dalam belajar. Kenapa? Karena well-being dari gurunya buruk. Nah, kalau kita bisa memperbaiki situasi ini, setidaknya dari sisi guru itu bisa menjaga kesehatan mentalnya, well-beingnya begitu, maka setidaknya proses belajar dalam kelas itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, dan dari sisi siswa bagaimana? Nah, itu juga ada bagian yang cukup menarik yang nanti kita bisa akan bicarakan juga. Proses belajar siswa itu, bukan siswa ya, semua orang sih. Proses belajar itu ada proses belajar yang hanya di permukaan, orang mengatakan surface learning, surface di permukaan. Juga ada deep learning gitu ya, maka ada algoritma terkait dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang namanya deep learning. Jadi ada belajar di level di permukaan, di surface-nya aja, atau belajar di level sampai yang mendalam, maka makanya deep learning. Nah, ketika seseorang itu belajar menggunakan pendekatan surface learning, belajar di permukaan saja, belajar hanya kulitnya saja, maka dalam penelitian ditemukan bahwa ini sangat sangat berkaitan gitu ya dengan yang namanya burnout, stres ketika belajar. Kok bisa gitu? Ya, eh, hal ini mungkin tidak terlalu terasa gitu ya, tetapi fenomenanya akan terlihat dengan jelas ketika masuk ke tahap-tahap belajar berikutnya. Jadi mungkin ketika di SD SMP mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi akan lebih jelas ketika ada di kuliah. Misalnya begini, ada sebuah mata kuliah A begitu ya, menjadi prasyarat untuk mata kuliah B gitu ya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan nilai A atau B+, maka logikanya dia akan bisa dia tidak akan mengalami masalah gitu ya ketika dia itu belajar di mata kuliah B, karena nilai di mata kuliah A-nya yang jadi prasyarat itu bagus begitu. Tetapi nilai bagusnya itu bisa terjadi karena mungkin gitu ya, salah cara mengevaluasinya, sehingga walaupun dia hanya belajar kulitnya saja, tidak sampai mendalam gitu ya, dia bisa dapat nilai bagus gitu. Nah, ini juga ya itu topik yang lain lagi terkait cara evaluasi. Tetapi ketika seseorang ini belajar yang hanya di kulitnya saja, kemudian merasa sudah mengerti gitu ya, ketika masuk di kelas B yang prasyaratnya adalah kelas A tadi, mengalami permasalahan dalam belajarnya gitu ya, dan ini bisa bisa menimbulkan masalah tersendiri gitu, timbul stres, timbul rasa apa ya, kok nggak mampu, yang dulu aku belajar ini kok nggak bermanfaat dan seterusnya. Dan ini akibatnya bisa membuat seseorang itu mengalami penurunan performance ketika dia belajar. Nah, tadi di dalam pemaparan juga disampaikan hal yang menarik gitu. Hal lain yang bisa memicu well-being siswa gitu ya, jadi menurun itu adalah feedback yang tidak pada tempatnya. Feedback ini bukan feedback terkait dengan itu ya, bukan feedback terkait dengan apa ya, nilai ujiannya, nilai tugas sebagainya, tapi cara guru menyampaikan feedback itu. Kalau feedback ini disampaikan dengan cara yang tepat gitu ya, bisa memotivasi, tidak membuat mahasiswa atau siswa itu down gitu ya, tapi tetap merasa bahwa dia ini sudah guru dosen ini menghargai usaha yang dilakukannya. Dan cara penyampaian feedback ini itu punya pengaruh cukup besar terkait dengan well-being siswa atau mahasiswa. Jadi seperti pernah saya sampaikan di dalam sebuah video bahwa menjadi guru atau dosen itu bukan bukan untuk semua orang gitu. Kenapa? Karena hanya orang yang suka tantangan yang mau jadi guru, mau jadi dosen.
bukan perkara bisa mengajar atau tidak gitu, tapi ini urusan bagaimana bisa bisa menolong, bisa memperhatikan, bisa memotivasi, walaupun ini bukan sesuatu yang utama, tetapi bagian yang penting yang kita masih perhatikan berhubungan dengan juga bagaimana kita bisa memberikan feedback dengan tepat. Ini bukan perkara yang gampang dan masih belajar gitu ya. Sama seperti ketika guru belajar untuk mendengar, ya, itu juga ada videonya, nanti dapat disaksikan. Bagaimana guru belajar mendengar, bagaimana guru memberikan masukan sebagainya. Ini juga punya pengaruh terhadap well-being siswa. Jadi oleh karena itu sangat disarankan buat guru, buat dosen dia untuk setidaknya punya kemampuan dasar dia untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Maksudnya begini, ya memang ngomong langsung itu lebih terbuka itu sebenarnya baik gitu ya. Tapi jangan juga terlalu bulat gitu. Nah, kalau misalnya mungkin nih, mohon maafnya nih, kamu kok bodoh. Nah, itu bukan cara langkah tepat pasti. Tetapi ketika kita mau menegur, bisa menyampaikan bahwa setidaknya sudah mencoba kalau memang tahu gitu ya. Mungkin perlu berusaha lagi gitu ya. Mungkin cara belajarnya kurang tepat atau ada materi yang tidak dimengerti. Nah, ini menjadi bagian yang dapat dipakai gitu ya untuk menghindari penggunaan frasa kamu mohon maaf bodoh tadi. Bagian selanjutnya di dalam workshop tadi adalah di dalam kelompok nanti kami diminta untuk menceritakan gitu ya beberapa hal menggunakan kartu gitu ya. Jadi setiap orang diminta untuk datang ke sebuah meja bundar, bukan KMB Konferensi meja bundar gitu ya, ada meja bundar yang cukup besar, kemudian di situ ada cukup banyak kartu yang kami harus pilih gitu ya. Di dalam kartu itu ada cukup banyak gambar-gambar art gitu ya. Dan kami diminta untuk memilih hal-hal yang terkait dengan well-being begitu ya, dari sisi siswa, dari sisi gurunya, dari sisi teman-teman gurunya, dan dari sisi apa ya manajemennya, dari misalnya dari sekolah, dari kampus dan sebagainya. Nah, kami diminta untuk memilih gambar apa gitu ya, gambar apa yang mewakili, dan nanti kami diminta untuk menyampaikan itu di dalam kelompok dan diminta untuk mendiskusikan hal apa yang kita belajar dari situ. Dan ini adalah foto dari ini kan kartu-kartu yang gambar yang saya pilih gitu ya. Jadi di situ Anda bisa melihat ada gambar lampu gitu. Kemudian ada gambar meja penuh dengan makanan. Kemudian juga ada orang yang sedang membuka pintu gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kami pilih dan kami bicarakan. Kelompok saya terdiri dari tentu saya sendiri begitu, dan satu orang peneliti lain yang juga mendapatkan tugas mengajar, dan satu orang administrator yang tanggung jawabnya dia adalah memberikan support, memberikan dukungan kepada rekan-rekan guru yang lain untuk terkait dengan pengembangan diri, pelatihan, semacam apa ya, sistem support begitu untuk bisa mengembangkan guru-guru ini mempunyai berbagai macam keterampilan yang baru yang dapat dipakai untuk mengajar. Nah, menariknya adalah di dalam pembicaraan tadi itu kami menemukan bahwa ternyata hal-hal yang gambar-gambar yang kami pilih tadi gitu ya, itu cukup apa ya, cukup mirip-mirip gitu ya, ide di balik pemilihan gambar tadi cukup mirip, sehingga ini menjadi apa ya, saya selalu meyakini bahwa ketika tidak ada orang yang ketemu dan janjian untuk punya ide tertentu gitu ya, terus
terus akhirnya ketemu dan ternyata pemikiran yang berbeda, pemikiran yang datang dari banyak orang ini kok konvergen ke satu satu atau dua ide yang sama gitu, mengerucut gitu. Saya meyakini bahwa berarti ada benarnya gitu. Dan yang pertama adalah ketika kita bicara tentang guru gitu ya. Seorang teman memilih gambar pahlawan, gambar hero gitu ya. Saya sendiri memilih gambar ini orang yang mengintip dari balik pintu begitu, dan teman yang lain memilih ini gambar naga gitu ya, naga yang mau nyapo sesuatu. Dan kami menyimpulkan bahwa guru itu adalah seorang pahlawan gitu ya, yang berusaha menyelamatkan siswanya dari cengkraman naga itu. Naga itu bisa berbagai macam hal berbahaya yang terjadi, sampai juga memberikan rasa ingin tahu gitu kepada siswanya. Buat saya ini cukup menarik begitu, dan ini memberikan sebuah pemahaman yang sedikit agak lain gitu ya, terkait dengan well-being gitu, sehingga well-being itu diberikan dalam hal memberikan rasa aman. Well-being itu dengan sebagai ada pahlawan itu ada yang melindungi gitu. Kemudian terkait dengan memasukkan ide-ide curiosity, rasa ingin tahu tadi di dalam proses belajar. Ketika kita bicara tentang siswa gitu ya, well-being siswa, maka ketika guru itu menempatkan siswa itu sebagai seorang penguasa, sebagai seorang pemimpin, maka siswa ini adalah orang yang memimpin dirinya sendiri, sehingga dia itu bebas mengerjakan apa yang dia inginkan, tetapi dengan sebuah tanggung jawab. Nah, ini dalam kebebasan ini, eksplorasi misalnya, itu menjadi sesuatu yang cukup menarik. Kenapa? Karena ketika seorang pembelajar ini diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi, maka kita memberikan mereka ruang gerak untuk bisa menggali yang lebih dalam, bagian mana yang menarik untuk mereka pelajari. Sehingga pendalamannya itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Termasuk ketika misalnya melakukan sebuah percobaan, itu ada gambarnya. Ketika melakukan percobaan, maka percobaan ini menjadi sebuah percobaan yang dia explore lebih dalam lagi untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang menarik terkait dengan ilmu yang dipelajarinya. Bukan hanya terkait dengan IPA, fisika, kimia dan sebagainya, tapi juga berhubungan dengan ilmu sosial terkait dengan sosiologi, psikologi, ekonomi mungkin. Dan ini sesuatu yang terus membuat saya berpikir menarik juga kalau ada satu titik di mana pembelajar ini diberikan ruang bebas ya untuk melakukan eksplorasi lebih dalam lagi. Kemudian gambar tupai itu gitu yang ada kacang kenari di belakangnya, sebenarnya itu menggambarkan sebagai pembelajar gitu ya. Kita sebenarnya menghindari sifat seekor tupai. Tupai itu ketika mendekati musim dingin, maka mereka akan mencari makanan, dan makan itu dia simpan, disembunyikan di tempat-tempat itu yang herannya itu dia hafal gitu. Itu sebuah dokumenter yang pernah saya saksikan. Dan menariknya, ada cukup banyak tupai berlarian gitu ya, mereka saling mencuri makanan masing-masing. Kenapa? Karena mereka tidak mau berbagi. Sehingga ketika siswa itu dimotivasi untuk berbagi, maka itu sebenarnya memberikan juga feedback, kesehatan mentalnya akan membaik, kesehatan mentalnya. Sehingga eh, keinginan untuk berbagi itu gitu ya mesti dipromosikan di kalangan siswa, sehingga mereka saling menolong, saling berbagi, saling belajar satu sama lain, dan ini memberikan well-being yang makin baik di kalangan siswa. Bagian berikutnya berhubungan dengan teman di sekitar gurunya gitu ya. Teman di sekitar gurunya itu dianggap sebagai gini, dengan sebagai harta karun begitu. Harta karun yang tersimpan di dalam banyak laci. Dan ketika kita membutuhkan bantuan, maka sebenarnya harta karun itu gitu ya
pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain ketika mengajar misalnya, ketika berinteraksi dengan siswa, ketika berbicara dengan siswa dan sebagainya, ini menjadi sebuah pengalaman berharga yang menolong saya gitu, menolong kita sebagai guru, sebagai pribadi ini untuk bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ellen Roosevelt mengatakan bahwa kita tidak perlu mengalami banyak hal karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain seperti itu. Kemudian ketika kita bicara tentang orang lain di sekitar kita, maka orang lain di sekitar ini adalah pribadi-pribadi yang memberikan semangat, gitu ya, yang memberikan motivasi, yang memberikan sebuah penguatan untuk terus belajar, tidak mudah menyerah, yang juga menjadi teman di dalam kesulitan. Seorang teman yang memilih gambar itu seorang anak yang menaiki kuda gitu ya, mengilustrasikan bahwa seorang teman-teman di sekitarnya adalah orang yang mendukung dia, yang mengantar dia ke tempat tujuan ketika mengalami kelelahan. Dan ini menurut saya sebuah pemikiran juga menarik gitu ya, ilustrasi yang cukup menarik karena ada koneksi gitu ya antara penunggang kuda dengan kuda yang ditungganginya. Dan ketika kita bicara tentang ilustrasi ini, maka kira-kira demikian, kita ini sebagai guru gitu ya mengalami kelelahan untuk menempuh satu proses ngajen sebagainya, kemudian datang teman kita ini sebagai seekor kuda gitu ilustrasinya, datang, ayo naik ke punggungku, kamu tak antar ke tempat tujuanmu. Ini sebuah dukungan cukup menarik yang kita bisa dapatkan dari teman-teman kita juga. Ketika kita bicara mengenai bagian terakhir gitu ya, bagian terakhir ini berhubungan dengan infrastruktur, berhubungan dengan manajemen gitu ya, orang yang berada di balik layar gitu ya, kepala sekolah, jika ini sekolah swasta berarti pemilik yayasan, pemilik sekolah pemilik yayasan, dan apa yang dapat dilakukan. Kami melihat bahwa manajemen gitu ya bukan sekedar sebuah bangunan yang indah gitu ya, maka ada gambar istana gitu ya, ada kastil yang indah, bukan, tapi kita bicara tentang infrastruktur bangunan yang indah itu, maka isinya apa gitu. Maka pihak manajemen perlu memikirkan hal apa yang dapat dipakai, hal apa yang dapat disiapkan, dapat diberikan kepada guru untuk bisa mengajar dengan lebih baik. Dan itu diilustrasikan gitu ya, seperti lilin gitu ya, nyala lilin, terang lilin. Ini loh, kamu tak kasih terang ini supaya ketika kamu itu menempuh sesuatu jalan yang gelap, maka terang ini bisa menolong untuk melewati jalan itu dengan lebih baik. Kira-kira demikian. Manajemen juga perlu memberikan ide-ide terkait dengan cara mengajar, mendekati siswa, manajemen kelas, sebagainya. Itu dukungan diberikan dari pihak manajemen, dan ini dukungan ini memberikan mendukung gitu ya, mendukung well-being dari guru ini menjadi baik. Kenapa? Dengan beban administrasi kelas, mengajar, menyiapkan bahan dan sebagainya, ada cukup banyak guru gitu ya yang tidak sempat belajar topik-topik terakhir yang up to date terkait dengan mengajar. Alat-alat baru yang dibuat orang gitu ya untuk mengajar, tidak sempat. Tetapi dengan hadirnya pihak manajemen yang memberikan dukungan ini, maka itu bisa menolong guru-guru ini untuk mengembangkan cara mengajar yang lebih baik, menggunakan alat bantu yang lebih tepat, dan seterusnya. Menurut saya, ini sebuah sinergi yang sangat menarik. Well-being sebenarnya tidak terbatas hanya pada urusan sekolah, tetapi juga dalam lingkup pekerjaan yang lain. Ya, tergantung bagaimana kita bisa mengolah hal ini, dan itu menjadi satu yang cukup penting yang kita mesti pikirkan. Tetapi ketika kita membawanya di dalam dunia pendidikan di level manapun begitu ya, maka kesehatan mental dari guru dan siswa menjadi perhatian cukup penting, karena
mempengaruhi hasil belajarnya. Saya selalu meyakini bahwa hasil belajar adalah kolaborasi antara guru yang mengajar dengan bertanggung jawab dan siswa yang mengerjakan bagiannya untuk belajar dengan bertanggung jawab juga. Sehingga ketika salah satu pihak tidak mengerjakan tanggung jawabnya, maka hal ini membuat hasil belajar tidak bisa maksimal. Dan ini yang mesti kita perhatikan, ini yang mesti kita sadari, dan perlu dikembalikan ke fitrahnya, kira-kira begitu, supaya hasil belajar itu dilihat bukan saja menjadi tanggung jawab dari gurunya, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari siswanya. Jadi ketika kita bicara well-being, maka bagaimana kita bisa mengolah well-being dari rekan-rekan guru dan juga siswa supaya kita bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal dari siswa. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini dari event Opintori 2003. Semoga hal-hal yang dibagikan pada hari ini bisa bermanfaat buat sahabat SB semuanya. Sampai jumpa.